Surga yang begitu indah, aku liputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh banyak kalangan umat, oleh banyak kalangan manusia. Salat subuh, ngenah-ngenah tidur, as-salatu khairum min enak tidur apa enak bangun? Nah, tinggal bisa jawab kan. Dan ibu-ibu teh mewakilin bapak-bapak, karena seringkali kita jujur, yang pertama kali lebih sering bangun bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh, kompak tinggali. Iya kan? Itu udah perwakilan, karena kita realita kalau punya anak nih, anak bangun yang pertama kali bangun siapa? Ibu. Ibu tuh tidurnya kadang nyenyak, kadang setengahnya nyenyak. Nah kita kalau lagi bangun subuh berat banget. Kenapa? Di dalam subuh teh ada surga Allah. Salah satunya juga yang realita sekarang di waktu ini adalah duduknya kita berlama-lama di majelis zikir, di majelis ilmu, di majelis salawat, di majelis yang di dalamnya sedang memuji Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, memuji Allah dan bertahlil kepada Allah. Ini adalah hal yang begitu besar pahalanya, tapi seringkali kita ngerasa lentur. Nah pertanyaannya saya sederhana nih, saya nggak bakal lewat dari jam 10 karena sisa 8 menit lagi, maka saya minta cuman fokus aja. Siap fokus? Siap fokus? Kefokusan ini saya pengen mulai dengan satu pertanyaan. Ibu bapak sekarang jujur, lapar apa ente? Lapar apa ente? Jujur ya, jujur. Lapar apa ente? Berarti mau makan kan? Pertanyaan saya yang kedua, kenapa harus makan? Nyaho. Tahu saya lapar pasti, maksud saya saat lapar kenapa harus makan? Bukan nafsu, kenapa harus makan? Kan kita lapar nih, kenapa harus lapar? Kenapa nggak lapar? Pilihannya misalkan selain makan, misalkan jalan gitu, tidur gitu. Karena nggak semua orang bisa makan. Kalau setiap lapar langsung harus jawabannya makan, kasihan orang-orang Gaza. Pertanyaan saya, kenapa harus makan? Udah disiapin. Hah? Jawabnya ke apa gitu nih Hesi, jadi lebih dari jam 10 oke. Siap sampai dari jam 10. Jawabannya kenapa harus makan? Ini jawabannya mungkin benar, mungkin nggak benar. Terserah, nanti kalian simpulkan aja. Kenapa harus makan? Karena jawabannya supaya kita punya hati pikiran tenang. Kan gitu. Kalau sudah perut hilang rasa laparnya, baik kenyang atau nggak kenyang, paling tidak pikiran hati kita nggak tenang gitu. Walaupun sesaat. Artinya makan itu adalah bagian cara manusia mencari ketenangan. Tapi apakah setelah makan benar tenang? Ada yang tenang saking tenangnya sare. Kadang gitu. Ada yang tenang tapi sesaat, bahkan nggak ngomong lagi. Ketika kita nggak ada orang banyak ngomong aja. Dari tadi gerak sana, gerik sini, ngomong sana, ngomong sini. Itu tuh sebenarnya lagi menutupi bagaimana caranya orang teka-teki lapar. Tapi kalau udah makan, diem deh. Makan tujuannya supaya dapat ketenangan, Nah, cuman nih jeleknya orang sebagai manusia tehnya kadang orang teh osok hanya memberi makan ke tubuh orang nu sementara. Padahal di diri orang teh ini semuanya bisa bahasa Sunda apa enggak? Ada yang nggak bisa? Oh, berarti bahasa Indonesia aja. Kita ini sayangnya kita atau sangat disesalinya kita di dunia ini hanya fokusnya tentang soal tubuh doang. Padahal di dalam diri kita ini bukan hanya ada tubuh, ada ruh, ada hati yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan makanannya, yang harus kita berikan gizinya, yang harus kita berikan nutrisinya. Agar apa? Agar ruh ini tenang. Kalau ruh tenang, sholatnya jadi nikmat, baca Qurannya jadi terjadwal, duduk seperti ininya nggak banyak goyang, duduk seperti ininya akan merasakan kedamaian. Kenapa? Ruhanianya lagi tenang. Tapi kalau ruhanianya lagi lapar, oh masya Allah tabaraka wa ta'ala, boleh jadi dia melakukan hal-hal yang kadang tidak diinginkan oleh mata dan tidak diinginkan oleh hati banyak orang. Kenapa? Ruhanianya lagi jelek. Maka dari itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, ini jawaban sederhananya, sisa 5 menit lagi. Ini jawaban sederhananya kenapa kita harus muludan, kenapa kita harus mengadakan maulid Nabi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Husyairi. Bukan hanya urusan soal masjid mauludan teh.
bukan hanya urusan tentang tabligh akbar, bukan hanya urusan tentang majelis taklim, tapi setiap individual kita harus selalu senantiasa memiliki hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sebab ruhaniyah atau diri seorang umat Nabi yang memiliki hubungan kuat dengan Nabi, ruhaniyahnya akan hidup, ruhaniyahnya akan kuat, batinnya akan seger, dan batinnya akan kenyang. Dan perbedaan antara tubuh fisik yang zahir dengan ruh, kalau fisik yang zahir dikasih makanan yang banyak, dia akan ada timingnya penuh, lambungnya dia kenyang dan dia nggak enak badannya. Tapi ruhaniyah dalam memakan kebaikan, baik dengan zikir atau dengan amal soleh, itu nggak ada kenyangnya. Semakin dikasih subsidi, semakin dikasih nutrisi, dia akan terus semakin hidup. Dan ruhaniyah cuman di satu alam yang dia merasakan terkekang, merasakan tidak keagungan Allah dengan totalitas, itu hanya di satu alam, alam dunia hukum. Sebab ruhaniyah kita ini nggak pernah mati. Ruhaniyah kita itu nggak pernah ruhaniyah kita itu dari pertama kali Allah ciptakan di alam azali, kemudian Allah tiupkan di alam rahim, kemudian nanti masuk ke alam barzah, kemudian nanti di alam akhirat, ruhaniyah terus hidup. Cuman ruhaniyah kita ini dipenjarai dalam tubuh kita saat di dunia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, nanti ibu-ibu bapak-bapak pulang dari sini buka Al-Quran, cari terjemahan sekilas surat Al-A'raf. Tapi nggak cukup pakai terjemahan, nanti cari tafsirnya, ngaji sama Ustadz Sururi, ngaji sama Ustadz setempat. Coba buka surat Al-A'raf ayat 172 kalau saya tidak salah. Di ayat 172 itu Allah menggambarkan tentang keadaan ruh kita semua nih. Diambil sumpah sama Allah, diambil janji sama Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ruh kita ini semuanya diajak bicara. Diajak bicaranya dengan kata apa? Apakah aku Tuhan kalian? Maksudnya Tuhan kalian apa? Apakah kalian percaya aku pencipta kalian? Apakah kalian percaya aku yang mematikan kalian? Apakah kalian percaya aku yang memberikan rezeki kalian? Apakah kalian percaya aku yang memberikan kenikmatan, kedamaian, ketenangan kepada kalian? Semua di antara kita